Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kita Pagi, akan Pak. sehat semua ya? Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Pokoknya yang penting sehat dulu lah. Jangan lupa minum sama cemilannya disiapin ya. Baik, kita akan masuk lagi ke bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini sebenarnya saya biasa ngasihnya sampai 2-3 jam itu kalau pakai demo ya 2-3 jam. Tapi kalau kayak begini, nggak tahu deh. Tapi anyway kita akan coba. Kemarin kita sudah sampai slide 14 ya. Loh, salah. Sorry. Sesi 4. Sabar. Ternyata bentar. Akademik negosiasi body language R1. Udah kelihatan belum ini? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Kita kemarin sampai di mana ya? Ini ya. Oke. Ya. Nah, mata juga kemarin kita bahas juga bagaimana supaya dia menjadi kelihatan tertarik. Salah satunya adalah dengan ruangannya dibuat agak remang-remang. Ya. Supaya apa? Pupil matanya itu lebih terbuka. Orang kalau pupil mata terbuka itu biasanya dipaksa untuk menjadi lebih perhatian, attention. Nah, ini adalah contoh dari kinesiks atau bagaimana dia melakukan ekspresi pada mukanya. Nah, ini tanda-tanda kalau orang berbohong. Nah, kita lihat ya. Nomor 1. Kita lihat yang paling kiri atas. Mereka cenderung untuk banyak bergerak. Kepala itu banyak bergerak, noleh kiri, kanan, bolak-balik ya. Itu dia sebenarnya adalah refleks dia untuk menghindari melihat kita dengan matanya, apalagi mata ketemu mata. Kenapa? Orang kalau bohong itu biasanya nggak tahan di bawah sadarnya untuk melihat orang yang dia bohongin. Kecuali orang itu terlatih. Jadi udah biasa bohong, nah itu baru nggak masalah dong. Tapi kalau dia tidak biasa bohong, biasanya dia akan menghindari melihat matanya yang diajak bicara ya. Kemudian yang kanan atas, breathing changes. Artinya mereka punya kecenderungan untuk bernafasnya itu polanya berbeda. Kenapa ya? Kadang-kadang dia ngambil nafasnya dalam-dalam, kadang-kadang nafasnya menjadi cepat. Kenapa? Kalau normal orang bohong itu detak jantungnya itu akan lebih cepat berdebarnya. Nah, Anda pernah ingat ada yang namanya lie detector machine, mesin untuk mendeteksi kebohongan. Salah satu metodenya itu adalah diperiksa denyut jantungnya. Kalau denyut jantungnya naik, biasanya orang itu berbohong. Kenapa? Kalau bohong itu nggak bisa tenang, biasanya terus agak deg-degan begitu. Ya. Terus kemudian ada juga yang biasanya dia bisa bergerak dengan santai, dengan normal. Terus dia diem aja kayak kaku gitu. Kenapa? Dia berusaha mengatur
tubuhnya supaya jangan tunjukkan tanda-tanda bahwa saya bohong. Maka dia melakukannya dengan diem aja. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan memperhatikan mitra diskusi Anda, maka Anda bisa melihat, ada perubahan pada bahasa tubuhnya. Apa? Dia malah justru cenderung lebih banyak diam. Nah, ini juga bisa menjadi tanda-tanda. Ya. Yang terakhir, salah satunya, bukan terakhir, salah satu yang berikutnya itu adalah dia mengulang satu kalimat terus menerus. Diulang lagi. Kenapa itu dilakukan? Karena sebenarnya dia nggak yakin orang ini yang saya ajak bicara ini sebenarnya percaya nggak sama saya. Supaya percaya maka saya ngomong lagi. Udah sampai kemana-mana balik lagi ke situ. Udah sampai di mana balik lagi. Begitu dia mengulang-ulang satu frasa, besar kemungkinan dia tidak percaya diri sambil dia juga ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa bohong saya topiknya yang ini. Maka itu akan terus-menerus dia akan coba untuk utarakan kembali. Nah, yang kedua, yang berikutnya, yang kelima itu kiri atas, dia akan berusaha nutupin mulutnya dengan tangannya. Ya. Biasanya yang dilakukan itu yang ditunjukkan ke kita itu adalah belakang belakang telapak tangannya, punggung tangan istilahnya. Ya, biasanya seperti itu. Ingat ya, anak kecil itu kalau bohong yang dilakukan pertama apa kalau bisa dia akan nutup mulutnya. Nah ini refleks juga terjadi seperti itu. Kalau dia sudah bisa menghindari tidak nutup mulut, maka biasanya dia akan banyak megang dagu, ya, atau hidung, pokoknya daerah-daerah sekitar mulut gitu. Kemudian begitu dia untuk meningkatkan percaya dirinya karena dia merasa sedang berbohong, maka dia seringkali menunjuk, ya. Terutama tatkala Anda upaya dia nanya, tadi pagi saya ketemu sama si Amir, terus dia ngomong lagi. Begitu Anda tanya jadi tadi pagi ketemu Amir ya, dia akan cenderung akan defensif. Iya, di mana? Begitu Anda kejar dia akan cenderung lebih defensif dan bisa kelihatan marah. Kenapa? Instingnya adalah dia merasa, bohongku ketahuan ini. Nah, itu merupakan beberapa tanda-tandanya ya. Kemudian seperti halnya dia tadi bicara terus-menerus, dia akan memberikan informasi yang cenderung berlebih. Ini sama Amir. Jadi Amir tuh ya kan ketemu sama saya di Melawai. Nah, Melawai itu kan ada restoran ini. Dia cerita padahal itu sebenarnya nggak relevan. Anda sedang bicarakan hal lain, tapi dia ngotot ngasih banyak informasi tentang hal yang tidak relevan tadi. Kemungkinan besar dia sedang membangun satu argumen supaya Anda percaya. Sehingga dia kasih informasi yang secara tidak sadar malah berlebih-lebihan. Itu merupakan salah satu tanda bahwa dia sedang berusaha untuk menipu. Ya. Atau kalau yang lebih amatir lagi, ngomongnya mulai terputus-putus, agak gagap, atau mikirnya lama, itu juga merupakan tanda-tanda. Ya. Yang berikutnya juga, ini kalau sudah terlatih, dia sudah berani melihat ke tatapan mata Anda, cuman dia relatif jadi nggak banyak berkedip, natap nggak berkedip. Kenapa? Dia berusaha menjaga sambil membunuh perasaan bersalah dia. Cuman balik lagi ya, secara umum kalau orang berusaha untuk menipu, berbohong, maka bahasa tubuhnya, gerakannya, ekspresinya itu cenderung untuk tidak normal. Nah, Anda kalau sering latihan, ingat semua ini mulai dari practice makes perfect. Kalau Anda sering latihan, maka Anda akan bisa melihat mana yang normal, mana yang abnormal. Begitu ada situasi yang cenderung abnormal, Anda bisa mulai berwaspada. Ini jangan-jangan dia menyampaikan satu hal yang sifatnya nggak benar. Nah, digali itu satu. Ya. Nah, salah satu bentuk
latihan adalah Anda menggunakan 3 orang. Katakan saya, si A, dan si B. Saya, Mbak Silmi, Mbak Maudi. Oke. Nah, saya merencanakan sesuatu ngomong sama Mbak Maudi. Begini. Oke. Nah, kemudian Mbak Silmi mulai komunikasi dengan Mbak Maudi. Pada waktu komunikasi tersebut, nanti bagaimana reaksi Mbak Maudi ditangkap oleh Mbak Silmi. Mbak Silmi akan mengambil interpretasi atau tafsiran Mbak Maudi itu kayak begini. Nah, guna saya di mana? Mbak Silmi kemudian bisa tanya ke saya, apakah benar Mbak Maudi itu begini, begitu, begono? Apakah benar dia menyatakan yang sebenarnya, ditutupi atau berbohong? Ini kita sebutnya sebagai latihan 3 pihak. Ya. 3 persons teaching. Nah ini kalau sering dilatih, lama-lama Anda akan lebih mudah. Oke? Atau secara nggak sengaja, umpamanya saya kenal Mbak Sofia. Terus kemudian Mbak Priscilla itu kenal saya. Mbak Sofia dengan Mbak Priscilla baru kenalan. Terus kemudian ngomong, pak. Setelah itu, Mbak Sofia tanya ke saya, atau Mbak Priscilla tanya ke saya. Mbak Sofia tanya ke saya, Pak, Anda kan kenal Mbak Priscilla. Apakah benar dia itu seperti A, B, C, D, E? Saya akan diskusi, kenapa? Karena bahasa tubuh dia mengatakan begini. Di situ karena saya kenal Mbak Priscilla, saya bisa jelaskan. Oh enggak, dia itu begini. Kenapa dia selalu menutup, menyilangkan tangannya di depan dadanya? Anda ngomongnya waktu itu di mana? Dingin kali, dia kedinginan. Mungkin dia waktu itu sedang flu dan sebagainya. Nah, itu akan membantu Anda untuk melakukan latihan secara lebih cepat. Menggunakan alat bantu siapa? Orang ketiga untuk memberikan informasi yang relatif lebih objektif. Oke? Nah, ini bahasa Inggrisnya itu ada satu idioms yang dibilang I smell something fishy. Kalau bahasa Indonesia, aku kok nyium bau ikannya. Itu artinya kayaknya ada yang salah nih. Kayaknya ada yang nggak benar ini. Ya, mereka bilang I smell something fishy. Nah, saya gunakan di sini something fishy going on. Ada yang nggak benar yang sedang berjalan. Nah, itu tadi yang kita lihat yang penjelasannya itu tadi ya. Mulai dari berubah posisi cepat perubahan pada denyut jantungnya, bernafasnya, penggunaan kata-kata yang terus diulang, terus kemudian dia juga menutup bagian-bagian tubuhnya seperti mulut atau pegang dagu atau kuping atau hidung. Ya. Demikian juga yang seterusnya. Tadi kita sudah jelaskan. Nah, adalah setelah mereka susah ngomong, mereka ngeliatin tanpa air, mereka juga mulai kelihatan berkeringat. Orang kalau stres gara-gara nahan sesuatu, terutama bohong itu berat loh. Kalau Anda bukan profesional, bohong itu berat loh. Begitu dia bohong, secara nggak sadar, itu keringatnya itu keluar tuh. Ya, kenapa? Stres itu orang bohong. Udah, yang terakhir adalah kadang-kadang, terus tangannya tuh fidgeting tuh kayak apa? Tangannya memainkan sesuatu. Kalau ada bolpen diputar-putar. Kalau ada dia pegang barang kecil putar-putar. Jadi kayak main apa ya? Anda tahu kan yang main fidgeting itu? Itu sebenarnya untuk orang-orang yang tidak bisa mengendalikan tangannya. Jadi dia mulai melakukan fidgeting. Tangannya memainkan sesuatu. Nah, hati-hati. Karena tidak semua orang fidgeting. Itu dia berbohong. Ada orang yang memang dia tangannya itu memang sulit untuk stand still, sulit untuk diam. Makanya ada mainan kecil namanya fidgeting, mulai diputar sampai ada cetak-cetak. Nah, kalau dia memang grogian, dari awal Anda dia sudah grogian, atau Anda dapat informasi dia grogian, maka kalau fidgeting bukan berarti dia berbohong. Oke? Dari 12 ini,
Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anda lihat, tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Harus ada kombinasi dari beberapa hal. Ya. Kenapa? Karena ingat, yang namanya body language, bahasa tubuh, itu adalah bagaimana secara keseluruhan badan, posisi badan, gerakan tangan, ekspresi muka, kinesik, itu menyampaikan pesan tertentu kepada lawan bicaranya. Jadi kalau melihat ada satu tanda, Anda mesti lihat tanda-tanda yang lainnya. Kalau ada beberapa tanda dan banyak tanda keluar, besar kemungkinan memang dia pembohong. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada waktu kita melakukan negosiasi, yang pertama itu kan nggak mungkin kita datang duduk terus langsung. Baik, Ibu Mary, kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya supaya skripsi Anda ini bisa cepat selesai. Itu begitu kita mulai sesuatu langsung ke topiknya, yang terjadi itu adalah ketegangan, stres. Kenapa? Langsung masuk ke persoalan yang berat. Maka untuk menghindari situasi menjadi formal dan stres tadi, kita melakukan yang namanya ice breaking situations. Apa? Mecahin batu-batu es yang menjadi hambatan di dalam komunikasi. Mecahkan kebuntuan-kebuntuan yang mungkin timbul dalam komunikasi. Ice breaking itu adalah membuat situasi menjadi informal dulu. Kalau sudah informal, keakraban bisa dibangun, maka berdiskusi atau negosiasi berikutnya relatif itu tidak terlalu tegang. Oke, bagaimana tentang ice breaking? Kalau Anda bertamu ke satu ruangan, jadi Anda bukan yang tuan rumah ya, Anda bertamu, maka Anda perlu melakukan yang namanya quick environment scanning. Melakukan penelusuran situasi secara cepat. Contoh. Anda bisa lihat kalau Anda masuk ke ruangannya orang, Anda lihat pertama di situ, umpamanya di mejanya atau di dinding ruangannya, apakah ada penghargaan? Apakah ada piala? Apakah ada foto? Apakah ada alat olahraga? Apakah ada sesuatu yang tidak biasa ada di dalam satu kantor? Ya, umpamanya ada sadel sepeda, ada raket tenis, ada stick golf, ada piala sepak bola, ada boneka, ada foto anaknya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang menjadi perhatian dari si pemilik ruangan itu adalah apa yang dia tampilkan di dalam bentuk-bentuk yang saya sebut tadi. Maka mulailah dari hal-hal seperti itu. Umpamanya dia ada stick golf atau ada gambar dia lagi pose pakai seragam golf, maka Anda bisa mulai bicara, oh Bapak suka golf ya? Oh ya. Ya. Bapak golf di mana biasanya? Nah, ini menarik. Nanti kadang-kadang, oh Anda suka golf juga? Enggak. Cuman saya sedang berusaha untuk menyukai golf karena saudara saya bilang golf ini bagus. Menurut Anda gimana? Maka dia akan mulai bercerita tentang golf. Anda tinggal, oh begitu ya, explore lagi. Maksudnya apa? Satu, Anda bisa dapat ilmu tentang golf tadi. Yang kedua yang lebih penting, dia menjadi lebih nyaman. Dia menjadi, orang ini mengerti saya. Sehingga pembicaraannya menjadi relatif informal. Demikian juga kalau dia nampilkan ada gambar anak kecil. Maka Anda bisa tanya, ini anak Bapak ya? Oh, kelas berapa sekarang Pak? Mulai dia akan cerita. Orang akan dengan senang hati menceritakan sesuatu yang dia banggakan. Yang menjadi titik perhatian utama dia. Begitu dia bicara terus-menerus tentang hal tersebut, maka dia akan merasa lebih lega. Hasilnya apa? Dia menjadi lebih rileks. Itu memudahkan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Kemudian Anda mulai lihat apa sih yang kira-kira menjadi
halangan Anda di dalam body language. Apa salah satunya? Jangan-jangan duduk Anda terlalu dekat. Jangan-jangan Anda bangku itu menghadapnya ke arah yang salah. Jangan-jangan Anda naruh tas di depan dada Anda, taruh di depan perut Anda. Itu juga tanda-tanda bahwa something's not right. Tanda-tanda bahwa ada hambatan di dalam body language. Nah, itu juga mulai dilihat dan coba diminimalkan dari posisi-posisi yang Anda lihat pada waktu quick environment scanning. Berikutnya menjadi penting adalah mulai pembicaraan dengan situasi-situasi yang umum. Wah, macet ya tadi. Tadi macet nggak Pak? Nah, orang itu lebih bisa terima, oh macet. Lewat jalur mana tadi? Oh belum macet ya? Oh di sana ada. Nah, itu lebih umum. Hari ini panas banget ya. Aduh tempat saya udah lama nggak. Tempat Bapak di sini hujan nggak Pak? Oh, Bapak rumah hujan nggak? Oh iya, waktu itu saya banjir nggak masuk rumah sih cuman. Nah itu menjadi lebih enteng. Ya, ingat ya, mulai sesuatu hindarkan ngomong-ngomong yang sifatnya sensitif. Apa itu? Satu, politik. Kalau Anda ngomong macet karena demo, jangan Anda menunjukkan kesetujuan Anda pada demo atau ketidaksetujuan Anda pada demo. Enggak, demo, oh ya ada demo. Apa? Oh macet ya. Terus gimana? Anda lewat jalan mana? Ya, ingat ya, tidak berpaku pada demo itu untuk apa? Apakah dia benar atau salah? Tidak. Ya. Anda ngomong tentang situasinya saja. Ice breaking. Demikian juga dengan agama, kepercayaan. Ya. Jangan baru datang itu terus, oh saya mau sholat duha dulu. Jangan, oh iya duha itu bagus Pak, karena apa tuh pahalanya gini. Ya. Jadi Anda seolah-olah lebih tahu dari dia. Ya sudah biarin ya, kalau agama biarin aja. Apalagi kalau goblok nanyanya gitu. Jadi Bapak itu NU atau Muhammadiyah? Wah itu bisa pembunuhan gitu nanti. Ya. Jadi hindarkan ngomong-ngomong tentang politik, tentang agama. Untuk yang pertama. Tapi kalau udah akrab bolehlah, mulai pelan-pelan. Tapi jangan langsung konfrontatif. Ingat, nyari kawan itu susah. Nyari lawan itu gampang. Begitu kita ngomong dengan situasi yang gak enak, politik atau agama, maka cenderung yang kita dapatin itu lawan. Ya, jangan lupa ya, 1000 kawan itu kurang, 1 lawan itu sudah lebih dari cukup. Jadi hati-hati, bermain aman, play safe, oke? Now, berikutnya. Nah, mari kita lihat contoh dari posisi ini. Kita lihat yang di atas sama yang di bawah. Menurut Anda siapa yang menunjukkan kepercayaan diri yang lebih tinggi? Mana yang lebih percaya diri? Yang atas atau yang bawah? Coba. Ayo. Yang bawah, Pak. Yang bawah lebih percaya diri. Iya, Pak. Kenapa? Yang aku dari segi yang cewek yang lagi di meja, Pak, yang duduk di kursi itu lebih kayaknya sopan gitu loh, Pak. Percaya diri tapi sopan. Kalau yang atas terlalu gimana gitu kelihatannya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, ternyata banyak yang Siapa? Mbak Mary mau ngomong? Kalau saya yang bawah, Pak. Yang bawah ya, yang lebih percaya diri ya. Iya. Kenapa? Kayak kelihatan lebih natural aja sih. Lebih Soalnya kalau natural. yang di atas kan ada yang naikin kaki ke meja. Ya. Oke.
Ya, sip. Secara umum Anda sudah dapat ya. Ada lagi yang mau ngasih ide, saran, pendapat? Mana yang lebih percaya diri, yang di atas atau yang di bawah? Oke, udah nyerah ya. Gini, percaya diri, contoh. Kalau Anda ngomong sama adik Anda, mari dibayangkan, Anda ngomong sama adik Anda, dan Anda ngomong dengan paman Anda, situasi Anda ke adik Anda akan situasi yang di atas atau yang di bawah? Di atas, Pak. Atas, Pak. Ya, kan sama adik Anda kan. Kalau Anda bicara dengan paman Anda akan menggunakan situasi di atas atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Oke. Dapat ya? Pertanyaan berikutnya adalah, pada waktu Anda ngadepin adik Anda, secara umum, lebih percaya diri Anda atau adik Anda? Kita, Pak. Nah, pada waktu Anda ngadepin paman Anda, lebih percaya diri paman Anda atau Anda? Paman. Nah, itu menunjukkan, kita lihat yang di atas, ini orang ini secara sopan santun memang minus. Kenapa? Dia sudah tidak peduli dengan sopan santun. Gua yang nentuin, lu tuh ngikut gue. Maka dia sudah tidak peduli. Sebagaimana kalau Anda ngomong dengan adik Anda, kan suka-suka Anda. Mau kaki di meja, kan duduk di meja, atau sambil megang sendok ditunjuk-tunjuk palanya, Anda bisa lakukan. Kenapa? Anda merasa saya lebih tinggi dari dia. Jadi kamu dengerin aja apa kata saya. Suka-suka gue. Nah, di titik tersebut itu menunjukkan bahwa Anda punya percaya diri yang lebih tinggi. Ya, mari kita lihat satu-satu. Dari posisi ini, kita lihat kiri atas, dia duduk dengan santai. Dia mau menunjukkan, lo mau ngomong apa, gue gak peduli. Apa dia menunjukkan keberaniannya? Dia buka nih posisi tubuhnya. Lihat, selangkangannya dibuka, dadanya tidak tertutup. Itu menunjukkan bahwa, oh, gue berani. Nih, gue buka. Dia menunjukkan sikap asertifnya, sikap bagaimana dia percaya dirinya. Demikian juga dengan ini. Dia masih tetap dibuka, kakinya kelihatannya disilangkan. Ya, yang nomor 2 dari kiri. Nomor 2 dari kiri atas. Kakinya disilangkan. Tapi lihat, yang disilangkan itu tidak rapat. Dia mau menunjukkan posisinya dia santai. Sementara dia angkat tangannya di balik kepala. Dia kayak mau nunjukin, ini loh gue. Gue berani ngadepin lo. Lo berani gak? Tidak semua orang bisa berani melakukan seperti ini. Ya. Kemudian yang tengah atas, si baju merah ini juga menunjukkan posisi dia terbuka semua. Sambil menunjukkan, ayo lo, kayak nantang gitu loh. Ya. Yang keempat, nomor 2 dari kanan atas, dia menunjukkan gue gak peduli. Lo mau ngomong gue gak peduli. So what? Dia menunjukkan karena gue kuasa, maka gue boleh melanggar aturan. Apa? Meja itu adalah tempatnya nulis, dia taruh buat kaki. Oke? Nah yang keempat, ini yang kelima, pojok kanan atas, ini agak samar. Kenapa? Karena dia masih pegangan sama meja. Cuman yang dilakukan adalah dia tidak menggenggam meja. Dia buka telapak tangannya di meja dan tubuhnya itu cenderung ke depan. Tubuhnya itu berat ke depan. Apa? Seolah-olah dia mau menyerang kita. Dia maju dari zona amannya. Dia maju ke depan sambil pegangan untuk menunjukkan agresivitasnya. Oke? Itu yang di atas. Bagaimana dengan di bawah? Mari kita lihat. Yang pojok kiri bawah, si biru ini tadi. Sorry. Anda lihat posisi-posisi tubuhnya ini semua dalam posisi defensif. Kakinya melipat, tangannya melipat depan dan ini adalah posisi-posisi defensif dalam berdiri. Demikian juga si baju kuning kiri bawah. Ini juga posisi defensif. Ya. Kakinya
tersilang, tangannya nutup. Bagaimana dengan yang si baju coklat ini tadi? Kakinya tidak nyilang. Tangannya tidak menyilang. Tapi kita lihat bahwa posisinya dia lebih banyak memegang kepalanya, dan kalau Anda lihat dia duduknya tidak tegak. Dia duduknya ini, saya nggak kelihatan dari depannya. Kalau dari samping itu cenderung agak melengkung. Kenapa? Posisi ketakutan. Demikian juga dengan ini. Meskipun dia si baju merah ini, cewek bawah duduk ini, meskipun tidak ada kaki yang bersilang, meskipun tubuhnya menghadap ke depan, tapi dia melakukan pertahanan di sini. Tangannya bersilang. Ini juga cenderung dia kurang percaya, berusaha agresif tapi kurang percaya diri. Kenapa? Nggak yakin, sehingga dia secara alamiah dia membentuk perlindungan badannya. Dengan apa? Tangannya disilang depan. Pojok kanan bawah jelas kelihatan posisi tangannya. Ya. Dia kalau bahasa Jawa itu adalah posisi ngapurancang. Jadi tangannya disilangkan di depan. Yang dilakukan apa? Ini justru posisi yang dilakukan oleh yang pojok kanan bawah ini justru adalah posisi yang paling primitif. Apa? Dia melindungi kemaluannya. Ingat ya, ini adalah bahasa tubuh, adalah bahasa-bahasa instinktif primitif. Yang paling berbahaya yang harus dilindungi dari manusia itu adalah di daerah genitalnya, kemaluannya. Maka kalau laki dia akan cenderung yang dijagain ini, ditutupin. Kalau perempuan dia cenderung dijaga di dua titik ini tadi. Daerah-daerah situ kalau mereka melakukan tanda petik semacam perlindungan, itu menunjukkan bahwa mereka tidak nyaman atau tidak percaya diri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Minum dulu. Oke, nggak ada pertanyaan? Kita masuk. Ini adalah posisi-posisi yang kita bilang mana yang menunjukkan percaya dirinya, mana yang menunjukkan rendah dirinya. Ya. Kita lihat yang percaya diri, berdiri, kakinya itu nggak rapat, relatif agak terbuka. Demikian juga apalagi kalau dia banyak mengangkat tangan begitu, kaki terbuka, ini terbuka, itu percaya diri. Demikian juga dengan naruh tangan di pinggang. Demikian juga dengan naruh tangan di belakang kepala. Itu juga tanda-tanda sinyal tentang orang percaya diri. Bagaimana dengan orang yang relatif rendah diri? Rendah diri itu beda ya dengan rendah hati ya. Rendah hati itu tidak sombong, rendah diri itu kurang percaya diri. Baik. Yang pertama ada kalau duduk itu kakinya disilangkan dan silangkannya rapat biasanya. Ya. Demikian juga dengan posisi tangannya, biasanya disilangkan di depan dadanya. Apa? Ingat, melindungi daerah-daerah vital dia. Bisa juga yang berikutnya adalah kayak begini ya, bisa menyilangkan. Jadi tetap dia posisi melindungi dirinya. Terus yang keempat adalah biasanya orang itu duduknya nggak tegak tapi agak melengkung. Coba Anda lihat ya, orang-orang yang nggak percaya diri, orang-orang yang pesimis, itu duduknya jarang tegak. Agak melengkung. Kenapa? Dia, ya namanya orang nggak percaya diri ya. Relatif dia akan mencoba duduk melengkung. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi tempatnya. Biasanya orang lebih penting itu ditaruh di tempat yang lebih tinggi atau tempat yang paling bagus atau tempat yang berbeda dengan tempat lain. Kasarnya semakin tinggi tempatnya dia, maka dia semakin tinggi kedudukannya. Contoh, kalau Anda lihat film-film raja-raja, itu biasanya singgasananya itu kan ada tangganya naik. Itu cuma menunjukkan bahwa posisi dia di atas, maka dia taruhnya juga di atas. Ya. Itu
secara umum kuncian. Nah, bagaimana nih kayak begini? Oke, kita lihat ya. Kita lihat yang ada nomornya itu adalah kursi, yang coklat itu adalah meja. Oke. Nah, sekarang kalau tuan rumah itu dia duduknya di mana? Nomor berapa kira-kira? Atau yang paling tinggi, duduknya nomor berapa? Mana yang paling berbeda tempat duduknya? Ya. Nomor Jadi, 1, Pak. 1, Pak. nomor 1. Kenapa? Dia situasinya berbeda dari yang lain. Dan dia, penting ya, dia bisa ngelihat semua orang yang di sini. Oke? Iya, Coba Pak. nomor 5, dia nggak bisa ngelihat langsung. Dia mesti agak lihat kiri kan. Tapi ini secara umum, 1 bisa melihat keseluruhannya. Oke? Nah, mari kita lihat. Nah, demikian juga begini. Kalau masuk ke dalam 1, ada bertamu ya. Anda masuk ke tempat klien. Oke, Anda lihat posisi pintunya di sini. Posisi pintu di sini, terus kemudian ada meja besar, terus ada nomornya. Oke, pertanyaan. Tuan rumah yang paling tinggi pangkatnya, duduknya di kursi nomor berapa? 5, Pak. 8, Pak. 8. 87. 87. Terus? 5. 5. Kenapa 5? Karena kan kalau dari segi itu bisa kelihatan semua, walaupun ibaratnya yang baru datang siapa yang bisa tahu, yang telat datang itu siapa, Pak. Betul. Ya. Begini. Kalau di dalam istilah satu meja panjang begini, siapa duduk di ujung, ya, nomor 5 dan 10 itu adalah position yang namanya head of the table. Ini adalah ujungnya meja. Nah, yang duduk di sini adalah yang tertinggi. Kenapa nomor 5 dan nomor 10? Jawabannya ada karena pintunya di sebelah sini. Nomor 5, dia paling kuasa karena dia bisa ngelihat siapa yang masuk, siapa yang keluar. Sementara nomor 10 itu juga tinggi, tapi dia tidak bisa melihat yang masuk siapa. Nomor 10 untuk lihat itu, dia harus menggeser posisi tubuhnya. Dia mesti noleh, dia mesti menghadap ke pintu dan sebagainya. Maka biasanya tuan rumah, bosnya itu ada di nomor 5. Tamu, bosnya itu ada di nomor 10. Nah, orang kepercayaan dari si nomor 5 itu biasanya dia ada di nomor 4 dan nomor 6. Orang kepercayaan nomor 10 biasanya di nomor 1 dan nomor 9. Oke? Sampai di sini oke? Nah, sekarang kita balik. Kalau orang bicara, coba kita lihat bicara, nomor 4 sama nomor 6. Kalau bicara hadap-hadapan, menurut Anda situasinya formal atau enggak? Pakai gini aja yang Formal, Pak. ya. 3 sama 7, 5 sama 8, terutama 5 sama 8. Kalau bicara ini, maka situasinya formal. Kenapa formal? Anda lihat, ini nih ada di tengahnya itu ada meja yang menjadi penghalang mereka. Mereka akan bicara di dalam satu situasi di mana ada jarak. Oke? Nah, cara untuk merubah itu dari situasi formal, maka posisinya adalah menjadi antara nomor 1 dengan nomor 4. Atau nomor 9 dengan nomor 1. Kenapa? Memang ada meja, tapi ini cuma menjadi titik perhatian. Bukan sebagai pembagi, bukan sebagai tembok. Ya, maka nomor 1 dengan nomor 9 maupun nomor 1 dengan nomor 4 ini posisinya adalah lebih rileks. Oke? Nah, bagaimana dengan yang paling rileks? Paling rileks itu justru ada di sini nih. Nomor 6 sama nomor 8. Nomor 7 sama 8. Nomor 5 sama 2. Nomor 3 sama 5.
Begitu dia duduk saling bersisihan, tidak ada tembok. Di depan mereka tidak ada tembok. Jadi mereka bicaranya itu noleh ke samping tanpa ada hambatan. Maka Anda lihat semakin akrab seseorang, biasanya duduknya itu bukan hadap-hadapan, tapi saling samping menyamping. Itu tanda-tanda bagaimana situasi formal, informal, akrabnya seperti apa. Oke? Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita lihat ya. Ini bisa Anda lihat di fiction. Bagaimana supaya Anda menjadi orang yang relatif disukai. Berdirinya adalah tegak, rileks, jangan melengkung. Ingat ya, hati-hati ya, jangan melengkung. Ada beberapa orang yang secara refleks yang melengkung, enggak, berdiri tegak. Terus kemudian sifatnya adalah terbuka. Tadi saya sudah bilang tegak, berdiri maupun duduk juga tegak, jangan kebanyakan nyender. Nyender itu menunjukkan orang yang nggak begitu peduli atau malas-malesan, duduk tegak gitu ya. Ini untuk supaya disukai orang ya, duduk tegak. Ya. Kalau berdiri agak terbuka, terus diatur nafasnya, gimana caranya melakukan, kita nyebutnya pernafasan perut ya, supaya nggak kelihatan ngos-ngosan ngap-ngapan. Ya. Mirroring begini. Kalau Anda bicara sama orang supaya biar kelihatannya akrab, Anda lihat gimana gaya dia. Kalau dia terus tangannya taruh di belakang, ya Anda ikutin aja. Kalau dia maju begini, berpangku tangan, ya Anda ikutin pangku tangan. Kalau dia menyilangkan kaki duduknya, Anda ikut di duduknya. Nah, itu biasanya orang kalau melakukan mirroring atau mimicking atau meniru, biasanya dia akan merasa, oh ini senada nih sama gue. Satu frekuensi. Terus kemudian stensil tuh jangan kebanyakan kayak orang gugup ya. Ingat ya, kalau orang gugup tuh biasanya badannya, tangannya tuh banyak bergerak. Stand still. Kalau bisa tentu saja senyum ya. Senyum itu beda dengan cengar-cengir. Senyum. Dan beda aja senyum. Tidak perlu sampai kelihatan giginya. Nah, salaman, ingat salaman seperti yang kita bahas sebelumnya, bagaimana? Nomor 10 juga masih urusan dengan salaman, tatapan. Senyum, masih tetap senyum. Ya nomor 12 penting. Berdiri itu tegak. Kalau bisa jangan nyender. Nyender apapun. Kenapa? Itu menunjukkan Anda itu lemah. Anda itu kayak, capek gue ngadepin orang. Jadi nyender. Ya, hindari itu. Terus nomor 13 sih, gimana caranya supaya Anda kelihatan happy tapi netral. Di Jepang itu sampai saraf. Mereka bikin satu alat itu, dilatih. Mulutnya, kalau diem lagi kerja, mulutnya diginiin. Kenapa? Supaya terlatih. Supaya terlatih. Nah, Anda juga harus melatih. Bagaimana supaya Anda itu selalu terlihat happy. Gimana caranya? Selalu berpikir hal-hal yang indah. Setiap kali Anda berpikir hal yang indah, secara refleks Anda akan senyum. Kalau Anda terus-menerus mensugesti diri Anda akan hal-hal yang indah, maka Anda akan secara perlahan menjadi orang yang sifatnya positif. Orang yang akan happy gitu. Secara refleks menjadi happy. Kenapa? Latihan. Ya, eye contact tetap. Terus kemudian balik lagi senyumnya. Senyum jangan beda. Ingat ya, senyum yang benar itu melibatkan seluruh otot wajah. Bukan cuman ada di bibir saja. Ya. Gimana kalau perlu Anda latihan di depan kaca. Ya.
Terus kemudian mendengarkan secara aktif. Ya, kita sudah pernah bahas ya, mendengarkan. Memberikan perhatian, full attention. Jangan ngelihat kiri kanan, full attention. Dia ngomong apa? Kalau perlu, Anda membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang sifatnya adalah menguatkan. Ini adalah situasi di mana penting. Oh, penting ya? Nah, Anda tahu penting, tapi diulang untuk memberikan penguatan. Jadi hanya menggunakan material karbon kita bisa menyelesaikan situasi ini. Karbon. Kenapa karbon? Nah itu menunjukkan bagaimana Anda karena oh ya, oh begitu. Nah itu adalah kata-kata yang juga menunjukkan attention. Ya, beberapa pertanyaan. Terus kemudian Anda tetap menganggap mereka bukan lawan diskusi. Lawan diskusi. Nah, Anda harus menganggap mereka sebagai mitra diskusi, mitra negosiasi. Ya, kadang-kadang, oh, iya. Oh itu parah, kacau itu. Ya. Ngangguk, geleng, ngikutin apa yang dia sampaikan. Kalau Anda setuju, Anda, oh iya. Oh jangan, oh iya. Wah ini dipikir, wah ini kayak si Pleki ini banyak-banyak menggerakkan kepala. Ya sedikit-sedikit. Tapi ingat ya, itu tergantung juga dengan budayanya. Kalau di India, kalau Anda menganggukkan kepala itu artinya enggak. Kalau Anda geleng kepala itu artinya iya. Jadi hati-hati. Kalau ngomong sama orang India itu berbeda. Oke? Terus kemudian yang lainnya Anda bisa lihat sendiri. Harapan saya sih bisa terlihat ya, mulai dari bagaimana dia intinya menjaga bahasa tubuhnya. Ya. Terus kemudian tunjukkan bahwa Anda memang ingin bersahabat dengan dia. Jangan kelihatan tegang, coba rileks, coba nafasnya diatur. Ya. Jangan tutupin tubuh Anda dengan menyilangkan tangan atau tangan di belakang yang grogi tadi, atau tangan di pinggang, jangan dulu. Oke, karena ini dalam rangka membangun kesetaraan. Jangan taruh tas di depan tubuh Anda, tas kalau bisa taruh di belakang, terus kemudian kaki jangan dilipat, lebih ke arah bagaimana membangun. Anda aman, Anda tidak berbahaya untuk mereka. Oke? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Oh ya wes. Apa pertanyaan? Saya kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah ini pertanyaannya gini. Oke. Ini nanti saya bikin jadi tugas saja. Dan jawabnya nggak usah pakai nggak usah pakai attachment, langsung jawab di situ aja. Karena metode attachment itu ruwet, Anda ruwet, saya ruwet juga ya. Iya Pak, betul. Ribet jadinya. Oh, sama-sama ruwet. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti biasa, pertanyaan masih bisa lewat e-learning, bisa di kolom komentar, kolom pertanyaan. Kita akan teruskan di situ. Nanti jam 9.45 kita akan pindah ke topik berikutnya adalah pengembangan produk dan desain. Sesi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.